benar-benar lintas lintas provinsi ya dari pendidikan menuju digital itu kan lintas provinsi banget ya teman-teman. Jadi kalian harus di-mention juga nih, walaupun aku juga sebenarnya jurusan ilmu komunikasi sih, tapi jujur SMA aku tuh akuntansi. Jadi kayak lintas provinsi juga gitu. Khawatir jangan pernah ngebuat suatu jurusan di kuliah kamu atau bahkan di sekolah kamu tuh jadi penghalang masa depan kamu. Itu tuh nggak banget gitu ya. Jadi langsung aja lebih jelasnya nih Kak Karina kan mendompleng kepedean kamu, skillnya seperti apa untuk sebagai sosmed analis atau sebagai digital content creator. Silakan disimak ya teman-teman ya. Oke, boleh di screen panitia? Boleh di screen, sorry. PPT-nya. Kayaknya panitia lagi nyiapin ya, Kak. Oh, udah nih. Oke, ini sudah. Silakan. Oke, sebelumnya terima kasih banyak nih buat Kak Mursyid, Kak Ade, sama Kak Eci yang udah menyambut aku pagi ini sangat hangat sekali. Semangat banget pagi ini, benar-benar wajahnya ceria. Kak Eci juga meskipun di belakang layar gitu ya. Halo Kak Eci, aku nyapa Kak Eci dulu deh, boleh? Halo, Thank Kak you. Karina. Halo Kak Eci, kita baru ketemu nih di sini. Makasih juga buat teman-teman udah nyempetin hadir, karena kan biasanya kalau Sabtu pagi tuh biasanya kita males-malesan ya. Biasanya Senin sampai Jumatnya kita udah capek-capek nih, Sabtunya biasanya pengen bangun siang, tapi alhamdulillah teman-teman di sini mau gitu nyempetin hadir pagi gitu nyari ilmu, dan aku berharap semoga sedikit banyaknya ilmu yang aku kasih ke teman-teman bisa bermanfaat gitu ya. Nah, jadi pada pagi hari ini kita bakal membahas personal branding. Jadi di sini aku bakal ngasih tahu judulnya itu adalah Who Am I, yang artinya kalau di bahasa Indonesia itu adalah siapakah saya. Kenapa siapakah saya gitu Kak? Karena personal branding itu adalah satu ilmu yang dimana teman-teman bisa mengontrol pikiran orang lain kepada teman-teman. Kayak magic deh ya. Jadi gimana lengkapnya nanti kita akan bahas tadi ini. Oke, Kak Eci boleh di slide selanjutnya. Oke, jadi sebelum aku mulai pada materi pagi hari ini, aku mau nanya ke teman-teman. Kira-kira mbak-mbak cantik nih yang ada di screen teman-teman, ini siapa nih? Atau Kak Ade boleh bantu open mic? Mungkin teman-teman ada yang mau raise hand, bisa bantu aku. Siapa sih dia ini yang cantik ini? Terus siapa? Namanya depannya V ya? Depannya V kalau Iya, depannya V, benar ya coba. Kalvina tuh udah excited tuh. Kayaknya udah langsung pada heboh nih kata Kak Regina. Boleh tuh, Kavina. Boleh satu orang mungkin kita unmute ya, Kak. Kira-kira teman-teman ngelihat Kavina ini tuh kayak gimana gitu. Terus gimana sih sosok Kavina? Boleh resen buat satu orang? Jadi Kak Karina nanya nih sama teman-teman. Jadi menurut kalian nih dari sudut pandang kalian, Kavina ini seseorang yang seperti apa? Boleh di raise hand untuk mungkin ngomong sepatah dua patah kata. Oke, Kakak Khoirul nih. Boleh di unmute ya teman-teman. Khoirul Beria. Ya, silakan. Halo pagi, Khoirul. Halo pagi. Baik, berdasarkan perspektif saya ya terkait Kak Vina ini, setahu saya Kak Vina ini seorang content creator yang bergerak dalam bidang motivasi dan tips trik terkait dengan terkait dengan media, public speaking dan lainnya. Dia juga bekerja di salah satu pemerintahan yang ada di Indonesia. Mungkin itu pandangan saya terkait Kak Vina, Kak. Terima kasih, saya kembalikan. Keren banget. Keren banget. Thank you, Khairul, atas pendapatnya. Nah, jadi benar banget nih kata Khairul. Jadi ini adalah Kak Vina Mulyana. Jadi mungkin teman-teman ingat pas pandemi kemarin, kita tuh mungkin ada di sini yang angkatan 2002, aku angkatan 17 gitu ya, yang angkatan 17 baru lulus gitu ya. Bingung gitu ya, aduh gimana nih mau nyari kerjaan tapi lagi pandemi gini susah. Terus kita memang background-nya bukan orang psikologi, mau bikin CV juga bingung gitu kan. Biasanya kan yang lebih expert tuh orang HR gitu ya. Nah, hadirlah sosok Kavina ini gitu ya. Aku salah satu yang memang mengidolakan dia gitu ya. Jadi Kavina ini memang di konten-kontennya dia ngomongin tentang karir, ngomongin public speaking, ngomongin CV, ngomongin tentang tadi udah di-mention tentang kerja di pemerintahan, dia di BUMN gitu ya.
Nah, ketika teman-teman ngedengar kata Kak Vina Mulyana, itu otak teman-teman udah ngesugesti bahwa, oh ini Mbak CV nih yang ada di TikTok gitu, Mbak yang suka ngasih CV gitu kan. Jadi udah langsung terekam di otaknya bahwa ini Mbak yang memang konten-kontennya tentang CV. Nah, itu sebenarnya adalah tujuan dari personal branding. Kita loncat-loncat dikit ya. Karena ketika memang seseorang punya personal branding yang bagus, itu ketika teman-teman bahkan hanya sebut namanya, itu langsung di otak teman-teman itu tergambar. Karena di pagi hari ini aku bakal kasih ilmu ke teman-teman gimana sih kita bisa kayak Kak Vina gitu ya. Gimana sih ketika memang orang-orang nyebut nama teman-teman langsung tergambar stigmanya. Misalnya Kak Ade Dianti itu jago nyanyi. Ketika orang misalnya ngomongin Kak Ade, oh Kak Ade itu yang jago nyanyi ya. Nah, sebenarnya adalah tujuannya seperti udah kayak gini Kak Ade. Boleh dilanjut? Mustahil ya kalau nyanyi itu. Ya. Soalnya aku lihat Kak Ade mukanya mirip Nadine Amiza. Dari tadi aku agak baru aku yang bilang kayak gitu ya. Oh iya berarti benar. Lanjut teman-teman, ini intermezzo aja ya biar seru. Nanti teman-teman sambil lihat ini Kak Ade mirip banget sama Kak Nadine ya. Nah, jadi kita masuk ke definisinya. Jadi personal branding itu adalah suatu seni membentuk sudut pandang atau perspektif orang lain terhadap diri kita. Nah, personal branding dapat dibentuk dari diri sendiri berdasarkan hobi, pengalaman, serta keterampilan. Nah, ini aku dapatkan dari YouTube Shirley Anativa Rahmi. Jadi oke teman-teman, jadi seperti yang tadi kita katakan gitu ya, Vina Mulyana, dia karena mungkin pengalamannya kerjanya di BUMN gitu ya, karena dia sudah membentuk personal branding dia seperti itu, orang lain bakal melihat diri dia sebagai, oh iya Mbak CV gitu ya, oh iya Mbak yang suka bikin tentang public speaking gitu ya, atau kita contoh seperti artis lain, Atta Halilintar gitu ya. Ketika teman-teman ngedengar kata Atta Halilintar, oh iya dia yang jago YouTube-nya, yang jago misalnya yang bikin kontennya asik gitu ya. Nah ini dari hobi dia atau keterampilan. Misalnya teman-teman ngelihat kita siapa ya, Tashi itu jago masak gitu ya. Oh aku inget deh kata si itu yang jago masak gitu ya. Jadi personal branding ini bisa teman-teman bentuk berdasarkan hobi, pengalaman, serta keterampilan. Oke, Kak Eci boleh dilanjut? Nah, kenapa sih personal branding itu penting gitu ya teman-teman? Yang pertama, sebenarnya adalah fungsinya itu bisa membedakan diri teman-teman dengan orang lain. Jadi balik lagi ketika teman-teman udah punya personal branding yang kuat gitu ya, terus misalnya teman-teman berada dalam satu komunitas, orang-orang bakal cepat mention, oh iya aku ingat si ini, dia tuh misalnya orangnya ceriwis, orangnya pede banget, atau orangnya jago nih nulisnya gitu. Jadi teman-teman bisa terlihat berbeda dengan orang lain. Yang kedua, membuka kesempatan baru yang lebih luas. Nah, ini mungkin aku mau cerita juga pengalaman aku, karena tadi aku sempat mention, aku itu kuliah jurusan pendidikan sejarah gitu ya, yang memang nggak umum gitu ya, orang-orang juga sampai mengerenyit gitu, beneran lu pendidikan sejarah, mau jadi guru sejarah, sejarah kan boring gitu kan. Cuma dari situ aku mikir kayaknya kalau aku masih di zona aman gitu, cuma jadi guru gitu, atau maksudnya cuma berbekal sertifikat S1 aku gitu yang SPD, kayaknya aku nggak dapat kesempatan yang lebih banyak lagi. Dari situ aku kayak ikut di luar zona nyaman aku gitu, ikut lomba segala macam, dan akhirnya itu kesempatan-kesempatan itu memang datang ke kita sendiri. Jadi ketika memang teman-teman membuka kesempatan yang lebih kecil gitu ya, jadi teman-teman ngambil kesempatan kecil, aku mau ikut volunteer atau seperti pagi ini aku mau ikut webinar gitu, aku mau kenalan sama teman-teman baru. Nah, nanti insya Allah itu bakal ada kesempatan baru yang lebih luas lagi. Nah, waktu itu ada satu cerita unik gitu ya. Waktu itu aku sempat magang juga di Detik. Teman-teman mungkin tahu detik.com, mungkin di situ magangnya hanya 3 bulan gitu ya. Aku hanya 3 bulan di situ. Cuman waktu aku resign dari situ, aku sempat resign juga, terus fokus skripsi, terus masuk ke Kompas Gramedia. Lucunya adalah HR yang nge-reach aku itu adalah orang yang kenal dengan atasan aku di Detik gitu. Jadi kita nggak ada yang tahu rencana Tuhan itu kayak gimana ke depannya. Jadi ketika memang ada kesempatan kecil gitu di teman-teman yang mungkin teman-teman anggapnya kayaknya ini remeh deh, cuma magang atau cuma ikut webinar, teman-teman bisa ambil dan kita nggak ada yang tahu ke depannya itu kayak gimana. Yang ketiga itu membangun kepercayaan dari orang lain. Nah, ini aku mengambil case yang unik. Misalnya ada 2 politisi nih teman-teman. Satu politisi yang memang stigmanya negatif di mata teman-teman. Dia udah kelihatan, kayaknya keluarganya korupsi yang terlarang gitu kan. Atau satu politisi yang memang baik-baik, oh kayaknya ini mah baik deh. Ini mah nggak pencitraan gitu ya. Ini mah benar-benar kerja gitu ya. Nah, teman-teman harus tahu kalau misalnya politik itu ketika memang kita ada yang dijatuhkan gitu ya, itu kan karena memang dia nggak suka dengan satu orang. Nah, sama dengan kehidupan nyata gitu ya.
ketika memang ada orang yang nggak suka sama teman-teman, tapi misalnya personal branding teman-teman udah kuat gitu ya, ketika kayaknya si itu mah nggak bener deh anaknya gitu ya, diomongin gitu ya sama teman-teman, sama orang lain diomongin tuh, kalian digosipin gitu ya. Tapi ketika teman-teman udah punya personal branding yang kuat, itu bakal ada stigma, kayaknya dia nggak mungkin deh kayak gitu, soalnya orangnya baik gitu ya. Soalnya dari hari ke hari aku lihat dia tuh orangnya suka bekerja keras, atau orangnya itu baik ke sesama, suka menolong sesama gitu. Nah, jadi itu yang bisa membantu teman-teman ketika memang teman-teman ada di situasi terpuruk. Oke, boleh lanjut. Nah, ini adalah komposisi dari personal branding. Sebenarnya personal branding itu dibangun dari apa aja sih, Kak? Yang pertama itu nilai atau value. Nah, ini seperti yang udah aku mention, kayak Kak Vina, gitu. Kak Vina itu punya value, dia itu pengen bermanfaat gitu bagi orang-orang gitu ya. Ketika memang teman-teman punya value, terus dibangun dari hari ke hari, itu bakal bisa membentuk personal branding teman-teman jadi lebih kuat lagi. Yang kedua, itu ada keahlian atau skills. Nah, ini teman-teman bisa dapatkan ketika memang teman-teman punya keahlian yang teman-teman bangun gitu ya, kayak dari awal aku suka banget nih Kak nulis jadi copywriter di website gitu, aku bangun satu-satu gitu, aku suka tentang nulis artikel make up, aku tulis di website gitu ya, aku bagikan ke teman-teman. Nah, nanti itu personal brandingnya bisa jadi teman-teman jadi seorang yang memang punya skills gitu. Yang ketiga ini behavior. Nah, ini sebenarnya agak tricky juga gitu ya, karena teman-teman tahu gitu ya, platform digital itu seperti TikTok, YouTube gitu ya, tenar tuh bisa cuma dua kemungkinan. Yang pertama, kalian bisa tenar karena kalian positif, gitu, kasih manfaat ke orang lain. Yang kedua, tenar karena negatif gitu ya, karena memang cari sensasi, konten yang nggak berbobot gitu ya. Sebenarnya ini aku serahkan ke teman-teman gitu ya, teman-teman mau jadi manusia seperti apa. Cuma kalau memang di agamaku gitu ya, ada hadis yang bilang sebaik-baiknya manusia itu yang bermanfaat bagi orang lain gitu. Jadi usahakan ketika memang teman-teman mau membentuk personal branding yang kuat, bentuklah citra diri teman-teman jadi lebih positif. Oke, boleh lanjut. Nah, ini gimana sih cara teman-teman untuk membuild personal branding? Kita bakal kupas tuntas, ada 3. Yang pertama adalah know yourself, artinya adalah teman-teman harus tahu. Yang kedua ada unlock the potential, yang ketiga ada show up yourself. Nah, kita bisa lanjut ke slide selanjutnya. Bisa lanjut ke slide selanjutnya. Nah, ini rumus yang pertama adalah know yourself. Artinya kalian harus kenal dulu nih diri kalian itu seperti apa. Kalian harus kenal, misalnya kalian sukanya masak gitu, kalian sukanya merajut, kalian suka bikin konten tentang aku kayaknya suka deh Kak, gimana gitu. Itu untuk bikin konten kita kesampingkan dulu. Yang penting teman-teman tahu nih diri teman-teman ini seperti apa gitu. Oh, ternyata kelebihan aku tuh aku jago ngomong di teman-teman gitu. Aku jago menghibur. Kayaknya ada chance deh kalau aku jadi stand up comedy gitu. Atau kayaknya kelebihan aku nulis artikel atau nulis jurnal. Kayaknya ada chance deh kalau aku terus nulis di akademia gitu atau di jurnal akademik gitu ya. Jadi sebelum kita mau dikenal atau sebelum kita pengen personal branding kita kuat, kita harus kenal dulu diri kita seperti apa. Kalau aku sih dulu kayak banyak-banyak ngobrol sama diri sendiri, kayaknya dalam 5 tahun ke depan aku pengen jadi orang yang seperti ini nih, atau dalam 3 tahun ke depan aku pengen jadi orang yang bermanfaat, tapi bermanfaatnya kayak gimana ya? Nah, itu teman-teman yang punya jawaban atas diri teman-teman sendiri. Jadi sebelum teman-teman branding diri sendiri, harus banyak-banyak ngobrol gitu sama diri sendiri. Oke, lanjut. Nah, yang kedua ada unlock the potential gitu ya. Aku yakin setiap orang di dunia ini pasti punya kekurangan dan kelebihan. Nah, yang harus teman-teman tonjolkan dari personal branding adalah tonjolkan kelebihan kamu dan asal dari hari ke hari. Gitu ya. Jadi teman-teman misalnya jago masak gitu ya, yang tadinya megang pisau aja misalnya masih belum benar gitu ya, bisa lihat di YouTube, oh ternyata megang pisau yang kayak gini tuh, yang baik tuh kayak gini ya Kak gitu ya. Ternyata kalau motong tuh kan ada beda-beda gitu ya, slice-nya tuh kayak gimana. Oh ternyata daging tuh ada misalnya ada well done, ada done gitu, ada tingkatannya ya Kak gitu. Jadi teman-teman harus belajar gitu ya. Terus kayak asah gitu dari hari ke hari sebelum teman-teman kayak oh ini kayaknya gue bisa kasar gini, gue bisa jual nih kayaknya dengan apa yang kemampuan gue di sosial media gitu. Jadi sebelum di tahap itu teman-teman harus tahu apa yang memang teman-teman akan sharing ke sosial media. Nah, yang ketiga, ini kita masuk ke digital areanya gitu ya, yaitu adalah show off yourself, yang artinya gunakan sosial media untuk mengenalkan dirimu pada dunia. Nah, sebenarnya ini ada kekurangan positif dan negatifnya juga gitu ya, karena kita tahu di media itu sangat amat cepat gitu ya. Mungkin teman-teman kalau yang cewek, sering kemarin ada gosip, ada artis yang di KDRT, itu kan kayak cepat banget gitu kan menjalarnya kalau media sosial. Kalau mungkin dulu tuh
bisa 2-3 hari gitu ya, 2-3 hari teman-teman lihat nih, misalnya ada koran baru tampil, oh kemarin ternyata ada kebakaran gitu di Krukut, Jakarta. Tapi kalau hari ini, itu Siapa teman-teman nih? bisa tahu sampai detik ini juga gitu. Detik ini teman-teman tahu, nah itu yang bisa jadi plus minusnya gitu. Nah, plusnya itu apa Kak gitu. Jadi ketika memang teman-teman punya satu keahlian gitu ya, oh kayaknya gue bisa kasih tahu nih ke dunia bahwa semua orang tuh bisa kayak gini gitu, kayak semua orang tuh bisa melakukan hal simpel kayak gini, ini hal-hal kecil yang bisa teman-teman asah gitu ya di media sosial. Nah, itu bisa lebih cepat juga. Nah, teman-teman tahu kalau misalnya di TikTok itu change FYP-nya itu cepat banget gitu ya. Nah, nanti di slide selanjutnya aku bakal kasih tips gitu ya. Mungkin teman-teman yang senang main TikTok atau YouTube, aku bakal kasih tips karena memang aku handle 2 sosmed ini di Kompas Gramedia. Dan itu bisa jadi langkah buat teman-teman ketika teman-teman FYP, oh ternyata audiens suka kontennya seperti ini nih, teman-teman. Oh, gue harus bikin yang kayak gini lagi, konten turunnya segala macam. Oke, boleh lanjut?